Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 113. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode 112 diceritakan, Andi hendak memasuki perusahaan tempat dirinya akan bertemu dengan Alex. Namun karena Andi saat itu dompetnya tertinggal, Andi kemudian berdiri di depan pintu masuk. Namun belum berapa lama Andi berdiri, tiba-tiba Pak Theo datang menghampirinya. Rupanya Pak Theo datang pada saat yang tepat. Saat dimana Andi sedang membutuhkan seseorang untuk membantunya masuk ke perusahaan tersebut. Penampilan Andi yang begitu sederhana tidak akan dipercaya kalau dirinya adalah komisaris perusahaan tersebut. Namun itu bukan bagi Pak Theo. "Selamat siang Pak Andi. Bagaimana Pak kabarnya?" kata Pak Theo sambil menjabat tangan Andi. Sontak hal tersebut mengagetkan para security yang berada di tempat tersebut. Apalagi beberapa saat kemudian Alex juga muncul. "Hai Andi, ayo cepat naik. Kita ngobrol di atas saja." "Mari Pak Theo, kita naik saja Pak," kata Alex kemudian. Rombongan kecil tersebut kemudian melewati pintu VIP yang dijaga kurang lebih 6 orang anggota security. Mereka bisa lewat tanpa pemeriksaan. Bahkan mereka terlihat begitu segan dengan Pak Theo dan Alex. Beberapa security tampak terheran-heran dengan sikap bos besar yang tampak begitu menghormati pemuda tersebut, dan akhirnya mereka hanya bisa menggaruk kepalanya walaupun tidak gatal. Baik, kita kembali ke perusahaan tempat Andi bekerja. Pagi ini sekitar jam 8 pagi. Pak Miko pagi itu menghadap Pak Akmal. "Iya, Pak Miko adalah manajer keuangan di perusahaan tersebut. Sedangkan Pak Akmal adalah direktur personalia (HRD) di perusahaan tersebut." Saat itu Pak Miko tampak biasa saja saat memasuki ruangan Pak Akmal. "Ah, ini mungkin teguran kecil. Manajer memarahi cleaning service gak bakalan jadi masalah," batin Pak Miko. "Selamat pagi Pak," kata Pak Miko kemudian. Terlihat Pak Miko masih begitu santainya. "Duduk Pak Miko," kata Pak Akmal. "Pak Miko, saya melihat Pak Miko kemarin telah membuat kesalahan. Ini surat peringatan kedua untuk Pak Miko." Mendengar hal tersebut, Pak Miko serasa mendengar suara petir yang begitu dahsyat. Dalam hatinya mulai berpikir, ada apa ini? Tanpa surat peringatan pertama, kenapa langsung surat peringatan kedua? Pak Miko kemudian berkata dengan nada agak tinggi, "Apa-apaan ini Pak? Kesalahan saya apa? Kesalahan kecil segitu. Masa saya langsung dapat surat peringatan kedua? Ini gak adil Pak," kata Pak Miko. Pak Akmal kemudian berdiri. "Kamu bilang tidak adil gitu?" "Memang saya tidak adil Miko. Kalau saya adil, kamu sudah saya pecat sekarang juga. Kamu terlalu arogan di perusahaan ini Miko. Kalau kamu tidak suka dengan cara saya, silahkan kamu bikin surat pengunduran diri dan urus pesangonmu hari ini juga," kata Pak Akmal dengan tegasnya. Untungnya ruangan tersebut sepi. Hanya ada 2 orang sekretaris Pak Akmal. "Miko, kamu menghina Andi berarti kamu juga menghina saya. Andi itu kerabatku Miko. Dan kamu mencaci maki Andi di depan mata kepalaku sendiri Miko. Paham itu Miko?" Mendengar kata-kata Pak Akmal tersebut, tiba-tiba Pak Miko mentalnya menjadi drop dan tak menyangka kalau Andi masih kerabatnya Pak Akmal. Saat berkata seperti itu, tiba-tiba handphone Pak Akmal berdering.
Pagi Pak, saya Nantan Pak, kata sang penelepon. Mendengar nama Pak Nantan, Pak Akmal menjadi sedikit bingung. Namun Pak Akmal mencoba untuk tenang. Oh Pak Nantan, ada info apa ya Pak? Tanya Pak Akmal. Begini Pak, Departemen Keuangan hari ini akan kami periksa soalnya ada data keuangan di server yang terlacak tidak normal. Tolong Bapak bekerja sama ya Pak. Ini cuma audit kecil untuk bagian keuangan, kata Pak Nantan. Baik Pak, silahkan, jawab Pak Akmal. Tiba-tiba Pak Nantan menyambung kembali ucapannya. Ini untuk menyelamatkan perusahaan yang Bapak pimpin supaya tetap sehat dan aman Pak. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk membantu Bapak dari balik layar. Mendengar ucapan tersebut Pak Akmal kemudian berkata, terima kasih Pak. Saya menyambut dengan tangan terbuka kehadiran orang Bapak untuk kebaikan di tempat ini. Pak Nantan kemudian menjelaskan akan ada kurang lebih 6 atau 7 orang yang akan mendatangi perusahaan siang ini. Pak Akmal kemudian memutuskan sambungan telepon karena komunikasi sudah selesai. Dan di dalam hatinya Pak Akmal berkata, Andi mainnya sangat halus dan sungguh cerdas. Pak Akmal kemudian berpikir bahwa Pak Miko untuk lolos kemungkinannya sangat kecil. Pak Akmal kemudian berkata, sudah Miko, silahkan kamu kembali ke ruanganmu dan kembali bekerja. Baik Pak, kata Pak Miko kemudian. Dan akhirnya meninggalkan ruangan tersebut dengan amarah yang meluap-luap. Namun untuk meluapkan amarah tersebut kepada Andi tidak mungkin rasanya setelah mengetahui siapa Andi sebenarnya. Satu harapan dari Pak Miko, semoga hari cepat sore dan dirinya bisa cari hiburan di klub malam tempatnya biasa melepas penat. Siang itu Pak Miko kembali ke ruangannya untuk melakukan kembali aktivitas kesehariannya. Jam 11 siang kemudian Pak Akmal didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Pak Nathan. Orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Pak Yohanes. Pak Yohanes kemudian mengatakan kalau dirinya tidak sendirian melainkan 7 orang yang semuanya bagian audit perusahaan karena di server pusat telah ditemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan di perusahaan ini. Ya memang untuk perusahaan milik Pak Billy ini, segala aktivitas dari semua perusahaan akan lari ke satu server di perusahaan induk sehingga perusahaan induknya bisa mengakses segala aktivitas yang ada di perusahaan bawahnya. Mendapatkan informasi dari Pak Yohanes tersebut, Pak Akmal kemudian berpikir pantesan saja perusahaan besar tersebut bisa menggurita. Ternyata semua sistemnya sudah terintegrasi sedemikian rupa, sehingga ibarat semut pun tidak bisa memasuki tanpa diketahui. Saat itulah dengan line teleponnya Pak Akmal kemudian menghubungi Pak Miko kalau ada orang yang ingin bertemu dengan Pak Miko dan Pak Miko diminta menunggu di ruangannya. Tak berapa lama kemudian Pak Yohanes dan rekan-rekannya telah memasuki ruang bagian keuangan di perusahaan tersebut. Kini kita kembali ke Andi yang saat ini tengah berada di perusahaan yang dipimpin Pak Theo. Kini mereka telah berada di lantai 4 perusahaan tersebut. Beberapa saat kemudian Andi kemudian meminta izin untuk menuju ke ruang kerjanya untuk berganti pakaian dengan pakaian yang lebih sesuai. Kini Andi telah memasuki ruang kerjanya. Ya, ruang komisaris tersebut berukuran sekitar 100 meter persegi dengan interior mewah dan tata letak yang sangat menarik. Andi kemudian berganti pakaian dengan pakaian kerjanya dengan jas warna hitam dan pakaian yang sepadan. Tampilan Andi kali ini berubah 180 derajat.
Andi kemudian kembali ke ruang rapat perusahaan tersebut. Lisa, Alex dan Pak Theo cukup tertegun dengan perubahan tampilan Andi tersebut. Andi yang terbiasa sederhana kali ini tampil begitu elegan. Rapat hari ini ternyata berisi laporan dari beberapa direksi dan beberapa informasi di antaranya masuknya Pak Theo sebagai presiden direktur menggantikan Alex dan Alex kini menjadi komisaris perusahaan. Tak lupa juga pada rapat tersebut Andi diminta memberikan beberapa arahan kepada jajaran direksi perusahaan. Alex kali ini memberikan masukan kepada Andi supaya sistem perusahaan ini diintegrasikan dengan perusahaan induk milik Andi. Namun kali ini Andi menolaknya karena ini hanya berlaku untuk saham 100% milik keluarga Andi. Sedangkan perusahaan ini sahamnya masih terbagi 3. Sehingga tata kelola perusahaan ini harus ditangani 3 orang. Rupanya Andi di usianya sekarang ini sudah mulai dapat mengendalikan diri. Andi dapat mengatur kata-katanya dan tindakannya. Itulah kenapa kini orang di tempat tersebut menjadi kagum dengan Andi. Rapat di perusahaan tersebut sampai dengan pukul 2 siang. Ketika rapat telah selesai, Andi kini mulai sibuk di ruangannya, demikian juga dengan yang lainnya. Ternyata perusahaan tersebut mampu membukukan keuntungan yang lumayan walaupun saat ini tengah dalam masa pandemi COVID-19. Andi, Lisa dan Alex serta Pak Theo kali ini bisa tersenyum dan bernafas lega melihat kinerjanya perusahaan yang masih menunjukkan tren positif. Sementara itu siang ini jam 2 siang, di ruangannya Pak Miko hanya bisa terduduk lemas ketika dengan mata kepala sendiri dilihatnya komputer di mejanya tersebut di remote jarak jauh. Dan semua data transaksi dibuka dari jarak jauh. Semua data yang selama ini disembunyikan mulai dibuka-buka dari jauh. Sementara beberapa orang mulai membuka file-file perusahaan dan ada 2 orang yang menginterogasinya. Saat ini bahkan beberapa anak buah Pak Miko secara bergantian dipanggil dan diinterogasi juga. Saat itulah kesimpang siuran mulai terjadi dan seakan benang kusut mulai terbuka pelan-pelan. Pak Miko saat itu tubuhnya bergetar dan sangat cemas dengan apa yang akan terjadi kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 113. Ikuti cerita selanjutnya pada episode ke-114. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan cerita ini. Silahkan like dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan admin bisa upload 2 atau 3 hari mendatang. Terima kasih.